Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video yang saya buat ini. Jadi pada rekaman kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara kalian untuk mengumpulkan progres pengoperasian Accurate, khususnya untuk kasus PT3 Saudara ini. Jadi nanti, sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, pastinya nanti setelah kalian melakukan pendaftaran akun dan juga masuk ke dalam Accurate, tampilannya akan seperti ini. Jadi, kalau misalnya kalian sudah baca modul pembelajarannya ya, di awal kita akan menggunakan dua cara untuk melakukan pembuatan data awal. Yang pertama yaitu dengan cara impor, yang kedua dengan cara manual. Sebenarnya ketika kalian melakukan pengoperasian Accurate, biasanya ketika UKK atau ketika terdapat soal kasus, itu kita akan membuat data awal dengan cara impor. Biasanya seperti itu. Dan cara impor itu sangat cepat dan instan. Paling tidak 5 menit sebenarnya sudah selesai. Akan tetapi pada pembelajaran ini, Bu Nisa ingin mengajak kalian untuk belajar bagaimana cara untuk membuat data awal dengan cara manual juga. Supaya apa? Supaya kalian tidak hanya tahu cara instannya, tetapi juga tahu bagaimana jika mengerjakannya secara manual. Dan memang untuk mengerjakan secara manual ini butuh waktu. Jadi nanti silahkan kalian buat data usaha. Kemudian untuk nama usahanya, di awal jangan lupa dikasih dengan nama kalian. Bisa menggunakan dua nama, maksudnya dua kata nama depan kalian. Misalnya Siti Faizatun seperti ini aja boleh. Kalau misalnya di kelas kalian untuk dua nama ini itu tidak ada teman kalian dengan nama yang sama gitu. Kalau misalnya ada sampai dua nama depan ini namanya sama, bisa menggunakan sampai nama ketiga dan seterusnya. Misal Siti Faizatun, lalu gunakan nama perusahaan, lalu di akhir tambahkan dengan kata seperti ini, proses impor. Bidang usahanya untuk PT3 Saudara adalah komputer dan elektronik. Lalu buat data usaha. Nanti setelah ini kalau kalian klik lanjutkan, kalian akan diarahkan untuk ini, seperti ini, masuk ke beberapa pilihan data usaha. Kalau misalnya kalian sudah punya beberapa data usaha. Nah, ini kan data usaha kita yang pertama, yaitu rencananya akan kita gunakan untuk pembuatan data secara impor. Nah, silahkan kalian buat data usaha lagi, yaitu untuk pembuatan data usaha secara manual. Sama, gunakan dua nama depan kalian, kemudian nama perusahaannya, kemudian proses manual. Seperti ini. Bidang usahanya sama, yaitu komputer dan elektronik. Silakan ditunggu. Nah, ini kalian sudah diarahkan untuk membuka database. Nanti tampilan dari Accurate-nya seperti ini. Jadi nanti awalnya kalian akan diminta untuk mengisi informasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada di tutorialnya. Akan tetapi kita akan membahas untuk bagaimana cara pengumpulannya terlebih dahulu. Jadi di sini kan sudah ada dua database untuk dua cara tadi. Nah, silahkan klik titik 3 di sini, kemudian tambah pengguna. Pilih administrator, kemudian kalian silahkan memasukkan email saya dengan emailnya Bu Aulia. Jadi nanti akan saya berikan alamatnya. Misal di sini nanti ya, siti.faizatunisa956@gmail.com. Nah, nanti silahkan tambah pengguna. Begitu juga dengan emailnya Bu Aulia, nanti silahkan ditambahkan pengguna. Untuk database yang manual juga sama, tambahkan pengguna. Untuk
saya dan juga Bu Aulia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kami nanti bisa memantau progres kalian. Nanti akan Bu Nisa tunjukkan maksudnya progres seperti apa sih gitu. Jadi nanti minta tolong ya teman-teman, di awal sebelum kalian mulai mengimplementasikan pembuatan data awal baik secara impor maupun manual, silahkan untuk menambahkan pengguna untuk database kalian masing-masing terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Nah setelahnya saya akan menunjukkan yang tadi, yang dimaksud progres itu seperti apa sih? Nah, ini saya akan coba masuk ke akun yang sudah ada database-nya. Nah, seperti ini ya. Di sini kan saya sudah pernah selesai membuat. Ini, nah, di Accurate itu ada yang disebut sebagai history gitu ya, atau aktivitas terakhir kita. Nah, nanti jadi di sini Bu Nisa dan Bu Aulia itu bisa memantau sejauh mana progres kalian. Jadi nanti kami juga bisa menyesuaikan ritme untuk pembelajarannya. Seperti itu ya. Jadi nanti setiap pergerakan kalian juga terpantau gitu. Jadi silahkan ditambahkan tadi ya penggunanya. Seperti itu ya teman-teman. Bentar. Nah, seperti ini. Nanti kalian masuk saja. Nah, setelah kalian berhasil melakukan pembuatan data awal, baik secara manual, ini manual udah selesai, lalu yang impor juga udah selesai. Setelah itu, kalian akan melakukan penginputan bukti transaksi. Nah, Bu Nisa sarankan nanti ketika kalian ingin mulai menginputkan bukti transaksi, kalian silahkan menggunakan database yang dari proses impor. Ya, jadi gunakan yang ini, yang dari proses impor. Kenapa? Karena database yang dari proses manual itu kan kalian buatnya satu-satu, sehingga errornya itu lebih besar. Jadi, untuk membuat bukti transaksi nanti, silahkan kalian menggunakan yang database impor. Yang penting kalian sudah tahu gimana sih cara untuk membuat yang manualnya gitu. Tapi nanti untuk bukti transaksinya silahkan kalian menggunakan database yang dari proses impor. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini nggak ribet ya teman-teman. Sebenarnya kalau kalian pakai Accurate itu biasanya di awal untuk data kalian tinggal impor, paling 5 menit selesai. Setelah itu kalian bisa masuk ke bukti transaksi. Sebenarnya simple seperti itu. Akan tetapi dalam pembelajaran ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar gimana sih cara untuk membuat secara manual gitu. Supaya kalian benar-benar tahu langkah-langkahnya seperti apa. Dan ini juga ini sih, supaya pengetahuan kalian mengenai Accurate itu lebih mendalam, gak cuma sekedar impor selesai gitu. Apalagi nanti ini kemungkinan juga akan berguna ketika kalian PKL. Kalau misalnya perusahaan judinya kalian itu bentuknya perusahaan ya, karena beberapa perusahaan itu juga sudah banyak yang menggunakan Accurate. Termasuk nanti ketika kalian UAS, kalian UKK juga kalian akan menggunakan Accurate gitu. Jadi supaya nanti pengetahuan kalian cukup mendalam gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video dari Bu Nisa ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanya di Google Classroom, bisa tanya ke ketua kelas kalian, bisa juga chat ke Bu Nisa. Kalau nggak salah kemarin sudah ya, sudah tak kasihkan belum ya yang di Classroom nomor WA-nya. Kalau udah nanti kalian juga bisa chat di situ kok. Terima kasih banyak ya teman-teman, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.